Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini, sebelum kita beristirahat, kita akan beribadah kepada Tuhan. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Oke, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman-Mu. Berkatilah, kuasailah dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, renungan malam kita pada saat ini berjudul Aku Akan Datang Kembali. Sekali lagi, 14 November. Malam, aku akan datang kembali. Dan renungan firman Tuhan ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya ingin bacakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat ketiga berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, saudara-saudari, firman Tuhan pada saat ini memberikan penjelasan bahwa Yesus akan datang kembali. 4 kali kitab Wahyu Yesus menyebutkan, "Aku datang segera." Itu yang pertama Wahyu 3 ayat 11, kemudian Wahyu 22 ayat 7, kemudian Wahyu 22 ayat 12, dan Wahyu 22 ayatnya yang ke-20. Nah, inilah harapan-harapan tentang kedatangannya yang kedua kali. Tetapi generasi demi generasi telah mati, dan peristiwa yang dijanjikan ini belum terjadi. Dengan demikian banyak yang bertanya, berapa lama lagi kami harus mengkhotbahkan bahwa Yesus segera datang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Banyak orang Kristen mengeluh tentang kenapa kedatangan Tuhan itu ditunda dan dalam keadaan tentunya yang lama. Tetapi janji firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Saudaraku, meskipun telah berabad-abad, ya, sejak Yesus naik, janji kedatangannya tetap masih relevan, bahkan sampai pada hari ini. Mengapa? Karena yang kita miliki adalah apa, saudara-saudara? Hanya kehidupan yang singkat. Mazmur 90 ayat 10. Diikuti dengan istirahat, tidak sadarkan diri, dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10. Dan kemudian kebangkitan terakhir tanpa ada kesempatan kemudian untuk mengubah nasib. Ibrani 9 ayat 27. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan beristirahat dalam kematian. Nah, semua yang mati, dikatakan bahwa semua yang mati hanya tertidur dan tidak sadar. Kedatangan Kristus yang kedua tidaklah lebih dari 1 atau 2 saat setelah mereka mati. Untuk Anda, menurut pengalaman pribadimu, kedatangan Kristus tidak lebih dari sesaat setelah kematianmu. Saudara-saudara, sangat-sangat segera kedatangan Tuhan kalau katanya kita beristirahat dalam kematian. Setiap hari yang berlalu membawa kita 1 hari lebih dekat pada kemunculan yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus di awan-awan surga. Walaupun kita tidak tahu kapan Ia akan kembali, tetapi yang patut kita pegang adalah pasti bahwa Ia akan datang, dan itulah katanya yang paling penting. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami. Sebelum kami beristirahat, kami dapat memegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Sertai istirahat kami malam ini. Berikan tidur yang nyenyak agar kami boleh beristirahat dengan baik dan kami bangun pada besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih, tuntunan Tuhan sudah menjadi bagian kami pada sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan. Amin.
Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.